Nah, tapi sebelumnya itu kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu. Siapa yang pimpin doa? Siapa yang pimpin doa? Ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Siapa? Oke, baik, silakan. Atau alpa atau males atau yang lainnya ya, suaranya yang keras ya. Oke. Adi Saputra kemana dia? Males sekolah. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita masuk pada pembelajaran yang ke-6. Yang ke-6 tentang apa pelajaran yang ke-6? Sudah ada yang baca bukunya belum? Belum? Serius? Baik, kalau begitu Bu Guru kasih waktu 10 menit baca pembelajaran 6. Nanti Bu Guru tanya 10 menit. Coba dicari di bukunya halaman berapa? Siapa yang sudah ketemu pelajaran 6? 39. Coba dibuka bukunya halaman 39. Dibaca dulu. Sudah? Baca dulu ya, 10 menit Bu Guru kasih waktu. Silakan. Baik, sudah selesai bacanya semuanya? Sudah selesai? Kira-kira apa yang didapat dari pembelajaran 6? Tentang apa ya? Ada yang tahu? Tentang bersih dan nyaman, itu ada teksnya ya, pintar. Terus ada lagi yang tahu selain Rio? Ada lagi yang lain? Tahu tentang apa isinya? Di pembelajaran 6 selain ada teks ada apa lagi? Ada apa lagi Mila? Ayo, coba Pia, ada apa lagi? Baik, kalau nggak tahu nanti kita cari bersama. Kira-kira di pembelajaran 6 itu kita belajar tentang apa aja ya? Oke, siap ya? Siap? Siap? Nggak ada suaranya, siap? Siap! Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Guru mau ajak kalian buat tepuk-tepuk dulu. Tepuk apa? Tepuk semangat ya? Biar semangat belajarnya ya. Tepuk semangat. Kurang keras sekali lagi yang semangat. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Baik, yang mukanya hadap ke belakang, sekarang hadap ke depan dulu. Hadap ke depan, raih. Terus sebelahnya raih, hadap depan dulu semuanya. Sudah? Sudah lihat ke depan? Sudah? Perhatikan layar di depan ya. Oke? Siap ya? Baik. Pada pembelajaran 6 ini kita belajar ada 3 muatan. Yang pertama muatan bahasa Indonesia, yang kedua nanti muatan matematika, dan yang terakhir muatan PPKN. Coba diulangi sekali lagi, ada 3 muatan. Muatan apa aja?
kedua, menentukan kalimat saran dari teks yang didengar. Yang terakhir, menyusun kalimat saran berdasarkan hasil pengamatan di lingkungan rumah. Berbeda ya, ada 3 nih, semuanya berbeda. Yang pertama, berdiskusi, berarti ada kelompok-kelompok, itu namanya diskusi bersama kelompoknya. Yang kedua, ada teks yang didengar, berarti ada 1 orang nanti yang bercerita tentang teksnya atau membacakan teksnya, sisanya mendengarkan. Dan yang ketiga itu kalian mengamati lingkungan rumah. Nanti ketika pulang ke rumah diamati, dilihat ya di rumah itu ada apa aja. Kira-kira ada permasalahan apa? Nanti setelah kita belajar, kita bisa buat kalimat saran di rumah. Oke? Ya, kita masuk yang pertama ya. Tadi yang pertama adalah tentang menyusun kalimat saran berdasarkan hasil diskusi. Nah, sebelumnya kalimat saran itu apa? Ada yang tahu? Coba tunjuk tangan. Ada yang tahu kalimat saran itu apa? Kalimat saran itu adalah kalimat yang membantu orang lain untuk menyelesaikan sesuatu. Atau ketika misalnya kamu punya masalah, terus bu guru bilang sebaiknya kamu harus belajar supaya nilai kamu baik. Misalnya nilainya jelek nih, permasalahannya adalah nilai kamu jelek. Berarti solusinya atau kalimat saran dari bu guru adalah besok Rio sebaiknya harus belajar lebih baik. Atau besok Yara belajarnya lebih baik. Ya, seperti itu ya, supaya nilainya lebih bagus. Nah, kalimat saran itu seperti itu contohnya. Kalimat saran itu ditujukan untuk mencari penyelesaian terhadap suatu masalah. Jadi, kalimat saran itu digunakan ketika ada masalah. Kalau tidak ada masalah berarti tidak digunakan ya. Ya, berarti kalau ada masalah baru kita gunakan. Ini contohnya. Lihat contohnya sama-sama. Contoh permasalahan dan kalimat saran. Di papan di layar ada permasalahannya, yaitu tentang Berry makan buah mangga tanpa dicuci terlebih dahulu. Ya, berarti ini masalah kan? Masalah. Ya, kita buat kalimat sarannya. Contohnya seperti ini. Sebaiknya sebelum memakan buah mangga, Berry harus mencuci terlebih dahulu. Ini adalah permasalahan dan kalimat saran. Sampai sini mengerti? Bisa dipahami? Bisa ya? Baik, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang menemukan kalimat saran dari teks yang didengar. Sekarang bu guru punya teks, nanti 1 orang bacain ya. Baik, sekarang kita dengarkan temennya dulu. Kalau temennya berbicara berarti kita harus diam. Tempat berlindung. Setiap orang wajib melindungi dirinya dari bahaya. Salah satu tempat berlindung adalah tempat. Baik, terima kasih Rio ya sudah membaca. Teman-teman yang lain, dengerin enggak tadi Rio ngomong? Dengar ya. Selain kita mendengarkan kan kita juga bisa baca di buku tema kita masing-masing, ya kan? Sudah dibaca ya? Sekarang Bu Guru mau tanya, kira-kira permasalahannya apa sih di teks itu? Coba lihat bukunya. Nggak ada jawaban di mukanya Bu Guru, berarti bukunya dibuka, dibaca. Kira-kira permasalahannya apa? Yuk, coba lihat. Permasalahannya adalah apa? Nih, coba suaranya besar. Baik, kita masuk ke materi yang ketiga bahasa Indonesia, yaitu tentang menyusun kalimat saran berdasarkan hasil pengamatan di lingkungan rumah. Nah, anak-anak, masalah setiap rumah atau masalah setiap anak di rumah itu berbeda-beda. Masalah Bu Guru, masalah Hairul, masalahnya Rai, masalahnya Tia, masalahnya Mana Suci, ya, masalahnya Ceria, itu beda-beda semuanya, ya, beda semuanya. Hak dan kewajiban kita juga berbeda, ya. Nanti
males membantu orang tua. Berarti kalimat sarannya adalah apa? Sebaiknya Bu Guru rajin membantu orang tua. Nah, baik anak-anak. Tadi kita sudah belajar bahasa Indonesia. Sekarang kita masuk ke muatan apa? Muatan matematika. Nah, muatan matematika ini masih sama dengan pembelajaran sebelumnya. Ya, masih tentang menyelesaikan soal cerita, penjumlahan dua bilangan yang hasilnya sudah diketahui. Dan yang kedua, menentukan dua bilangan yang jumlahnya diketahui. Ya, masih sama yang sebelum-sebelumnya. Berarti sudah tahu caranya ya? Sudah tahu nih, Bu Guru ingetin lagi. Nah, ini contohnya. Ini contoh soalnya. Seperti ini. Pak Yosef ingin memperbaiki tembok gudang kecil di samping rumah yang roboh. Pak Yosef membeli tambahan batu bata untuk mengganti sejumlah batu bata yang pecah. Jumlah seluruh batu bata adalah 860 buah. Buatlah 5 kemungkinan banyak batu bata yang masih bagus dan yang harus dibeli menggantikan yang pecah. Berarti ada 2 kemungkinan. Disuruh buat 5 kemungkinan. Hasilnya adalah 860. Kalian sudah tahu hasilnya. Caranya kayak gimana? Caranya seperti ini. Dah? Ingat, pengurangan merupakan lawan dari penjumlahan. Ya? Ingat ya, pengurangan itu adalah lawan dari penjumlahan. Nah, sekarang coba kita selesaikan soalnya Pak Yosef ini ya. Kita bantu Pak Yosef supaya bisa tahu. Sampai sini paham? Bisa ya? Bisa, karena materi sebelumnya masih sama seperti ini. Berikutnya materi matematikanya tentang menentukan dua bilangan yang jumlahnya diketahui. Masih sama. Contohnya seperti ini. Coba lihat di papan. Coba Aska lihat di papan. Jumlah kelereng ada 700. Sekarang kalau Bu Guru minta buat kemungkinan, coba siapa yang bisa membuat? Siapa yang bisa membuat? Titik-titik tambah titik-titik sama dengan 700. Contoh yang pertama coba. Coba Khairul. Yang pertama berapa? 500 ditambah 200. Benar nggak 500 tambah 200 700? Benar. Berikutnya nomor 2. Nah, baik. Sekarang kita masuk ke muatan yang terakhir, yaitu muatan apa? Muatan apa? PPKN. Nah, PPKN kita belajar tentang subnya yang paling besar, yaitu hak dan kewajiban. Sudah tahu hak dan kewajiban kamu apa? Sudah, pintar. Berarti harus belajar yang baik. Nah, yang di pembelajaran 6 yaitu tentang hak dan kewajiban ketika kalian di rumah. Ya, ketika kalian di rumah. Nah, hak dan kewajiban itu bukan hanya di sekolah, di rumah juga, di tempat bermain juga, ya, di masjid juga. Ya, pintar. Dimanapun kalian berada, maka ada hak dan kewajiban. Hak itu tidak bisa dipisahkan. Ya, ibunya lagi menjelaskan. Sabar nanti temannya ya. Ya, hak dan kewajiban itu tidak bisa dipisahkan. Dia tidak bisa jalan sendirian. Dia kayak sepasang kaki ini loh. Dia kayak sepasang kaki. Jadi ada hak, ada kewajiban. Kayak ada kiri, ada kanan. Ada hak dan kewajiban. Jadi dia tidak bisa dipisahkan. Danang, duduk dulu. Ya, hak dan kewajiban tidak bisa dipisahkan. Belajar tentang kewajiban. Sekarang berarti kita belajar tentang hak. Nah, pintar.
istirahat. Nanti masuk kembali ya. Setelah anak-anak tadi kita sudah sama-sama mendengarkan materi-materinya. Berarti tadi juga guru udah tanya ada pertanyaan atau enggak? Katanya enggak ada. Berarti sekarang supaya menguji kemampuan kita, Bu Guru kasih latihan dulu ya. Bu Guru kasih latihan. Nah, di latihan ini ada 3 muatan. Ada yang bahasa Indonesia, ada yang PPKN, dan ada yang matematika. Nanti dikerjakan semua. Nanti kalau tidak belum jelas bisa bertanya ke Bu Guru, ya. Nah, sekarang Bu Guru, ya, dibaca dulu petunjuk soalnya. Di sini ada petunjuknya. Nanti kalian baca dulu biar bisa mengerjakan, ya. Setelah itu nanti dikumpulkan kalau sudah selesai. Dikerjakannya masing-masing. Kalau disuruh diskusi baru diskusi. Sudah? Ayo coba dikerjakan. Yang tadi itu nah, karena tugasnya belum selesai, maka dilanjutkan di rumah. Nah, sekarang guru ada PR, ada soal evaluasi. Dikerjakannya di rumah. Besok hari Senin dikumpulkan. Ya, yang sudah selesai yang tadi, yang LKPD boleh dikumpulkan. Yang belum selesai dikumpulkan hari apa? Senin. Nanti saya minta tolong temennya untuk membagikan. Nah, sebelum itu, saya bagikan dulu deh. Saya bagikan dulu, ya. Nah, seperti biasa, isi kartu kuningnya ya, isi kartu sikapnya. Sekarang yang dibaliknya berarti sudah bulan November. Bu Guru bacain namanya. Tio. Terus ada pimpin adalah ya. Siapa? Tadi kan siapa sudah? Rio. Semuanya piket. Kalau begitu sekarang naikkan kursi